bersama kita Dr. Boyke. Bukan. Habib. 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 Habib di sini kayak Iya, wibawa gue berkurang terus. Semenjak lu temenan sama Onat. Akhirnya nih mungkin kita ngebahas sedikit, Bib. Kalau misalnya Haram sih kalau begitu. belum. Enggak, gue Udah tahu ya, pikirannya kayaknya udah tahu haram. arahnya ke sana. Bukan, misalnya nih, kadang-kadang kita kan sebagai laki-laki kan susah untuk keluar cepet lama gitu, Ini Dok. bukan dokter Boy. Oh, kita ngomongin bayar utang, Dok. Bib, siapa yang nanya deh, terserah deh. Habib. Ya, Bib, Bayar bayar kalau bayar utang puasa, ini buat cewek-cewek ini saat hamil atau menyusui itu bisa dengan fidyah aja bisa nggak, Bib? Atau harus bayar kalau Iya. yang ya pas menyusuin itu hamil. Yang pasti harus mengkodok puasanya di luar harus bulan dibayar. Ramadan. Oh kalau hamil pun gitu Bib? Hamil ataupun menyusui itu semuanya itu harus membayar kodok puasanya. Nah, ada yang plus fidyah, ada yang nggak plus fidyah. Yang plus fidyah itu kalau yang dikhawatirkan adalah janinnya atau bayinya. Tapi kalau yang dikhawatirkan ibunya atau kondisi keduanya sekaligus, janin dan ibunya atau bayi dan ibunya itu tidak harus bayar fidyah. Nah, yang menentukan itu siapa? Dokter. Tapi bukan dokter Boyke. Dokter kandungan atau Kayaknya dokter dokter Boyke anak. juga boleh juga, Dok. Nggak apa-apa dia kalau Ngerti dia. Dia seksolog dia. Dia kan maksudnya ini ke dokter kandungan atau dokter anak. Ya. Nah, boleh nggak puasa atau Berarti enggak tandanya gitu. kalau dia 30 hari nggak puasa, dia harus bayar 30 hari juga ya? Bener, harus bayar fidyah. Kodoknya ya? Kalau yang dikhawatirkan itu anaknya aja. Kalau keduanya atau ibunya aja, dia hanya mengkodok puasanya. Jadi tetap harus bayar puasa ya, Bib ya? Tetap harus bayar puasa. Dan orang yang nggak bayar utang puasa, jangan lo utangin. Karena utang sama Tuhan aja nggak dibayar, apalagi sama lo. Ya itu Perhitungannya Kan ya. gimana Bib untuk bayar fidyah itu? Kalau misalnya kita ada mengharuskan untuk bayar fidyah deh gitu. Iya, fidyah itu per hari adalah 1 mud, kata Nabi Muhammad. Nah, 1 mud itu kalau ukuran, 1 mud makanan pokok. Makanan pokok itu kalau di Indonesia kan beras. gibah ya. Gabah. Kok gibah? Dia kan biasanya makanan pokok kita tiap pagi gibahin orang lain. Enggak, beras. Beras 1 mud, 1 mud. Satu mut itu. Tadi di satu mut backstage- tuh berarti kasih gitu. Itu diemut, itu Aku nggak diemut. tahu, nanya. Mud itu ukuran di zaman Nabi Muhammad. Kalau sekarang itu setara dengan amannya sih 7 ons. 6,75 ons menurut para ulama. Ya amannya 7 ons. Kalau lah ya. dirupiahin berapa lah? Bib? Kalau Kira-kira dirupiahin kurang berapa ya? lebih. Yang Berarti 7 kan kayak ons. berapa liter beras gitu kali ya hitungannya ya? Iya, 100.000 1 kali. liter lah ya 1 paling liter aman. beras. Udah mendingan kita 1 lebih daripada kurang ya, Bib ya? Benar, lebihnya diniatkan sebagai sedekah. Sedekah. Oke. Itu kalau kita bayar fidyah gitu kena pajak nggak sih? Kena pajak? Enggak, yang kena pajak itu kalau kita punya Rubicon. Nih, tadi kan Kak Desa nanyain buat cewek-cewek, sekarang buat cowok-cowok, Bib. Nih kalau Bib. misalkan lagi tidur Boleh nggak, siang. Nah, Boleh apa? Kalau cowok tuh kita nggak mau puasa nih misalkan, Iya. terus bayar fidyah aja gitu. iya. Heeh. Ikut kayak cewek bisa nggak sih? Enggak bisa. Jadi Cowok Oh. itu wajib. cowok itu wajib mengkodok puasanya. Dan kalau mimpi basah itu tidak membatalkan puasa. Kalau pas tidur siang, Bib ya. Iya, pas tidur siang, tidur malam atau gimana pun, misalnya tidur, kemudian bangun siang, kemudian mimpi basah, karena itu kondisi yang tidak kita sebagai penyebabnya. Kalau mimpi kita udah mau mimpi basah tapi nanggung bangun, kita terusin, gitu batal nggak? Nah itu batal, itu batal. Itu batal, dosa, pokoknya hancur lah hidup. Tidak membatalkan ya, Bib ya, kalau gitu, Bib ya. Jadi mimpi basah itu tidak membatalkan puasa, tapi disunahkan untuk segera. Jadi begitu bangun tuh segera mandi. Mandi. Iya. Kalau perlu tidurnya di kamar mandi tuh. Sekiranya mimpi basah nih tidur di kamar mandi. Bisa begitu. Pokoknya disegerakan. Ya. Tapi seandainya mimpi basah bangun pas waktu sahur udah. Waktu sahur udah tinggal 5 menit lagi nih imsak. Maka boleh makan terlebih dahulu. Makan terlebih dahulu. Yang penting dicuci kemaluannya Ya. dan kemudian ambil wudhu. Karena orang itu walaupun nggak makan sahur, makan pada umumnya kalau mimpi basah atau tidur dengan istrinya itu harus
membersihkan kemaluannya terlebih dahulu, kemudian wudhu, baru makan dan minum. Meskipun bukan makan dan minum sahur. Oh, oke. Tapi saya seringnya mimpi basah tapi nggak tidur tuh, Bib. Nah itu batal puasa. Iya. Karena mimpinya tanpa tidur itu berarti Nggak mimpi ya? ada kemaksiatan. Bukan. Itu yang masuk hancur banget itu ya? Iya, hancur banget. Hancur banget itu. Mau nanya tadi kan Habib ngomongin sahur. Sebenarnya batas makan dan minum sahur itu benar-benar pas imsak atau Ya, sebelum pas azan azan. sih, Bib? Karena kadang-kadang udah orang yang udah imsak nih tapi belum azan masih minum. Saya masih. dari kecil diajarinnya sama mama sih justru sampai Nah, azan. jadi gini ya. Iya, Kalau Iya. di Nah, ini Nah, Habib. ngapain itu aja. Mendingan saya nanya udah jelas yang ini ya, daripada yang tadi mimpi basah tapi nggak mimpi itu. Iya, iya. Gimana, Bib? Iya lebih baik ya yang jelas Jelas. keturunan Nabi lah. Ya. Iya, betul. Nah kalau batas berhenti makan dan minum ketika sahur itu pas Allahu Akbar. Subuh berarti. Iya, Azan jadi subuh. kalau mic-nya masih diketok tuh, tok belum tuh. Jadi begitu, Allahu Akbar berhenti. Jadi imsak itu untuk apa? Nah, imsak itu untuk menghindari kita dalam kondisi yang maju kena, mundur kena. Jadi pas makan, Allahu Akbar. Jadi kalau dilanjutin, Berat ya, kan, Tuan? puasanya batal. Kalau dimuntahin, kita dapat dosa. Karena innal mubadzirina kanu ikhwanus sayatin. Mubazir itu saudaranya setan. Nah, biar kita gak berada di kondisi yang sama-sama dosa, Ya. maka dikasih imsak. Imsak itu artinya apa? Hati-hati, menahan diri. Nah, jadi pas imsak berhenti. Tapi kalau emang bangunnya imsak, ya udah makan dulu. Tapi sekarang kan ada jam ya, kita udah tahu Iya. waktu Azan azan itu jam berapa. Jadi pastikan 1 menit lah Sebelumnya gitu ya. sebelum azan kita berhenti dulu. Soalnya teman saya itu sepanjang ajan masih minum aja. Iya. Katanya nggak. Azan kayak asar dia lagi, ya. kalau nggak Kayaknya salah. saya tahu teman Anda itu. Azannya bukan subuh, azan asar lagi. Kalau saya mah beda, nggak pas azan, setelah azan juga masih minum. Nggak bisa. Bib, apa hukumnya orang tidur siang tapi di malam hari, Bib? Nah gitu salah. Lebih ke Cuak. Tidurnya tidur siang tapi malam cuak. tidur itu ibadah. Syaratnya kalau lu bangun pertama lu resek ke orang lain. Jadi daripada dosa mending tidur. Atau ketika lu bangun lu akan susah untuk menahan berbukanya. Susah untuk menahan puasanya. Tidur aja mendingan. Iya, misalnya ada sakit-sakit tertentu yang kalau dengan tidur akhirnya bisa menyelamatkan puasanya. Atau kalau bangun itu bikin dosa atau bermaksiat, pokoknya maka tidur itu adalah ibadah. Tapi kalau tidak ada kondisi-kondisi yang menyebabkan seharusnya kita tidur, sebaiknya adalah bangun. Karena merasakan lapar itu adalah satu kemuliaan bagi kita. Rasain tuh laparnya. Iya. Bib, kalau misalnya ada yang bangunin pagi-pagi sahur tuh kan suka ada yang keliling-keliling tuh. Tapi kan kadang-kadang di, Ada yang berlebihan ya, di banyak rumah juga ada ya? bayi mungkin, ada orang sakit yang harus istirahat. Nah itu gimana, Bib? Itu hukumnya Iya. gimana sih ya, Bib? Jadi dasarnya kata Nabi, Muslim itu la doror wa la dirar. Dia tidak mencelakakan dirinya dan tidak mencelakakan orang lain. Ya. Nah, ukurannya kalau lu mau bangunin sahur, itu kan tradisi yang baik sebenarnya ya, untuk membantu orang lain. Tapi ketika itu dilakukan di perkotaan, yang kita gak kenal tetangga kita, silaturahmi kita juga gak ada sama tetangga kita, itu bisa jadi akhirnya mengganggu, sehingga sebaiknya dihindari. Tapi kalau di kampung dulu, gue melakukan itu. Kenapa? Karena kita itu silaturahminya rekat banget. Iya. Ketemu. Jadi udah tahu ya? Tahu. Ah. Jadi misalnya, si Anu sakit tuh. Jadi pas nyampe sana musiknya lebih kenceng ya. Hei, Enggak. Jadi 2 rumah Udah sebelum biasa. rumah yang orang sakit biasanya kita berhenti. Atau sana punya bayi, kita tahu tuh. Jadi kita berhenti, gak mengganggu. Ya. Toh mereka juga punya independensi kan, punya waker, punya alarm untuk bangunin sendiri. Jadi kalau di kota sekiranya kita akan mengganggu orang lain, sebaiknya enggak. Karena ketentuannya dalam hukum Islam lebih baik menjauhi munculnya keburukan daripada mengejar manfaat. Iya. Yang penting dihindari tuh yang buruk-buruk. Jangan fokus ngejar manfaat, akhirnya ada efek sampingnya Iya, bikin Tuh, keburukan. Zik, ada pertanyaan lagi, Zik? Bib, nih mau nanya, kalau pas tarawih nih kan, terus imamnya baca yang panjang banget, kita nggak hafal tuh. Suratnya gitu. Iya, suratnya. Ya kadang kita malah jadi nggak khusyuk kan, kita jadi Iya, liatin, jadi nggak liatin, khusyuk. liatin Nah, itu jempol diterima nggak? orang. Iya, gue kalau sholat itu pas rukun liat jempol orang, jempolnya begitu bentuknya. Jadi nggak khusyuk kan? Lihat sajadahnya ada. Iya,
suka lihat merek sarung Iya, kadang kita kan. Iya. Wah. Makanya juga sebaiknya orang yang kalau pergi ke masjid itu jangan pakai kostum NU. Karena kan kalau yang di belakangnya Liverpool ngajar nih. Iya, iya. Atau dia kalau 7-0 aja masih sombong lagi. Wah, wah ini kacau nih Habib ini nih. Enggak, iya. Nah, itu Bib, makanya maksudnya hindari pakaian yang mencolok. bergambar. Hindari pakaian yang ada tulisannya. Hindari pakai sajadah yang aneh-aneh, apalagi koran. Sajadahnya koran tuh kan? Dibaca. Kita Benar. baca, apalagi bersambung. Pas seru-serunya. Nah, ada sambungannya ya. Iya, benar, Kan benar. jadi penasaran. Nah, makanya hindari tuh semua itu. Nah, termasuk ketika menjadi imam, kata Nabi kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal, baca surat yang pendek. Karena kamu nggak tahu kondisi makmum kamu. Mungkin ada yang sakit, ada yang nggak bisa lama-lama berdiri, dan lain sebagainya. Tapi kalau sholat sendiri, baca surat yang panjang. Karena itu pertemuan antara seorang yang mencintai dengan sang maha yang dicintanya, yaitu Allah. Makanya kalau jadi imam, kecuali ya kita imam di pesantren. Nah, untuk mendidik santri-santri kita atau imam di komplek yang kita sudah sepakat gitu. Oh, baca surat yang panjang biar kita lebih khusyuk misalnya. Oh, iya, Kalau di komplek perumahannya Pak Desta kan mungkin karena wah ada Pak Desta ini kayaknya dia selalu khusyuk kalau sholat. Jadi panjang-panjang. Dipanjangin nggak apa-apa asalkan sama-sama tahu dan sama-sama sepakat. Tapi biasanya Tapi kalau kalau di tempat umum jangan. Di daerahnya masing-masing biasanya udah ada surveinya sendiri. Masjid ini segi ini rakaatnya. Iya. Gitu. Dan apalagi di bandara. Iya. Oh iya. Di bandara jangan baca surat panjang. Nah, itu. Karena takutnya teng tong udah diumumin kan pesawat kita. Nah, itu kalau bioskop itu. Itu bukan pesawat. Pesawat biasa. Pesawat. Pernah naik pesawat gak, Beb? Deng dong, deng. Oh berarti itu mas gua sholat di bioskop. Itu juga bukan bioskop. Oh, bukan ya? Stasiun itu ya? Itu jam sih, jam yang ada kukuk gitu. Ngapain sih bahas ini? Beb, kalau jadi imam di tengah laut disebutnya imam samudra nggak? Beb? Nggak ya? Kan nanya doang. Kalau nggak ya nggak apa-apa. Atau imam mukanya berjerawat, imam siapa? Darto. Kayaknya klinik Ramadan besok-besok gak perlu sampai gua deh. Kayaknya murid gua aja. Terlalu rendah ya. Oke lah kalau gitu, Bib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan juga bisa memberikan Amin. informasi ya. Jadi pada tahu gitu harus gimana. My Own juga udah pada tahu nih ya. Tinggal gini, syahadat beres. Ya kan? Orang yang bersyahadat itu semua dosanya di masa lalu hilang. Tuh ayo. Zikri, terima kasih banyak. Thank you. Sehat-sehat selalu, lancar-lancar di ibadahnya. Thank you. Habib juga sampai ketemu lagi. Sampai jumpa lagi. Habis ini Siska mau kasih sesuatu yang baru buat Tonight Lovers. Jangan kemana-mana, Tetap di Tonight Show. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Yang penasaran Di IP si itu Payung ya? itu jadi apa, jadi kamu. Iya, Track betul. 3 tuh. Track Track 3 2-nya sampai nih. apa Ada kita? track 3. IP-nya tajuknya apa? Judulnya Asa dan Rasa. Asa dan rasa Iya. IP-nya. Iya. Kalau yang truk gandeng, Oh,